Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Raihan Setia dari jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Elektronika, akan menjelaskan plan SCADA yang berjudul Wireless SCADA. Bagaimana penjelasannya? Saksikan video selanjutnya. 기분이 째져 에이 who's the best dresser 환경배 밑터 누가 제일 튀어 잘 되면 셀럽 못 되면 평생 we seller 내 개성은 시대를 Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai step flow diagramnya. Di sini yang pertama ada dari runtime, dari awal ketika runtime sama dengan 1, maka akan muncul main login. Ketika yang dari main login ini, kalau misalnya kita masukin username dan passwordnya bukan administrator, maka dia akan tetap di sini. Tapi kalau misalnya dia masuk sebagai administrator, maka tombol login akan muncul. Di sini tombol login akan visible. Kalau misalnya kita tidak klik tombol login, maka tombol login akan tetap ada. Tapi kalau misalnya kita klik tombol login, sehingga login sama dengan 1, maka akan masuk ke layar administrator. Lalu di sini juga dari main login, kita bisa klik exit kalau misalnya kita mau keluar. Jadi kira-kira misalnya kalau misalnya nggak jadi mau login gitu ya, nggak jadi mau masuk, kita bisa klik exit, maka akan muncul pop-up confirmation exit. Kalau ya, dia akan berakhir, sistemnya akan mati. Kalau tidak, dia akan tetap di main login. Lalu di sini ada layer administrator, layer engineering, dan layer operator. Nah, sekarang di layer administrator, yang pertama dia bisa change password. Jadi ketika change password sama dengan 1, maka confirmation page ke change password akan muncul. Jika ya, kemudian bisa diubah dulu change passwordnya diubah. Setelah selesai, artinya dia sudah selesai, done, dia kembali lagi ke layer administrator. Tapi jika tapi ketika change password sama dengan 1 dan confirmation page-nya muncul tapi nggak jadi, dia no, maka kembali ke layer administrator. Selanjutnya configure user. Ketika configure user sama dengan 1, maka akan muncul confirmation page. Jika ya, maka configure user dilanjutkan. Jika sudah selesai, akan kembali ke layer administrator. Tapi jika tidak jadi, dia bakal balik lagi ke layer administrator. Kemudian untuk mandatory, ketika mandatory sama dengan 1, maka akan muncul confirmation page mandatorinya. Jika ya mandatory on, kalau udah on dia kembali ke sini. Jika tidak, dia juga tetap kembali ke sini. Lalu, yang punya akses untuk shutdown itu hanya administrator. Untuk engineering dan operator nggak punya akses shutdown, change password, dan configure user. Nah, ketika shutdown sama dengan 1, maka akan muncul confirmation page-nya. Jika ya, maka sistemnya akan mati. Namun jika tidak, dia balik lagi ke sini, ke layer administrator. Nah, kalau misalnya di logout, kalau di logout sama dengan 1, maka akan masuk ke tampilan standby login. Kalau misalnya di standby login ini, kita bisa login sebagai engineering, operator, atau balik lagi ke administrator. Kalau ke administrator, dia balik lagi ke sini. Tapi kalau misalnya sebagai engineering, dia masuk ke layer engineering. Kalau dari layer engineering logout, maka balik laginya ke standby login. Bukan ke awal yang ini ya. Nah, lanjut. Kalau misalnya sebagai operator juga sama, masuk ke layer operator. Kalau di logout, balik lagi ke standby login. Nah, untuk alarm ini, jika alarm sama dengan 1, maka dia akan masuk ke layer alarm. Dari layer engineering juga. Lanjut. Ini untuk layer administratornya. Di sini apa aja yang bisa dilihat? Kita bisa lihat PNID, PFD, BFD, dan loop diagram. Kalau yang ini itu artinya ketika ini dari from main login, ketika login kan dia masuk ke layer administrator. Gitu. Ini ke confirmation page and change password sebagainya ya. Nih, ini kalau misalnya logout, maka dia bakal ke standby login. Layer engineering juga sama, hanya bedanya yang tadi dia nggak punya akses ke change password, configure user, dan tombol shutdown. Jadi di sini nggak ada di pinggirnya. Nah, ini untuk layer operatornya. Untuk layer operatornya ini, dia cuma bisa akses PFD dan BFD aja. Kayak gitu. Nah, ini untuk sistem alarm. Untuk sistem alarm ini, jika dalam keadaan normal, maka lampunya akan berwarna hijau dan tidak blink. Ketika simulasi kerusakannya dinyalakan,
simulasi kerusakan sama dengan 1, maka alarm akan berwarna merah dan bling. Kemudian, jika alarm tidak di ACK, dia akan tetap pada kondisi ini, tapi kalau alarmnya di ACK, maka alarm akan berwarna merah dan tidak bling, jadi dia blingnya berhenti. Kemudian ketika simulasi kerusakannya dikenormalkan atau simulasi kerusakan sama dengan 0, maka balik lagi ke tampilan normal. Kalau misalnya dari sini juga bisa, kalau misalnya dari alarm merah lagi bling, terus gak di ACK tapi simulasi kerusakannya sama dengan 0 atau dimatikan, ya dia balik lagi ke kondisi normal, hijau dan tidak bling. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada loop diagram motor DC1. Jadi untuk loop diagramnya itu, motor DC ini akan bergerak ketika tombol start, PB startnya itu atau PB satunya sudah aktif. Nah, kalau misalnya udah aktif, motor DC ini akan kirim sinyal dia ke DI3 di Adam 2051Z. Dan kalau misalnya dia udah masuk ke sini, maka dia akan kirim sinyal ke Adam 2520Z yang kemudian akan diberikan sinyalnya kembali ke front panel atau ke laptop kita untuk dibaca. Diagram motor DC2, di mana di sini ada fotoelektrik 1. Jadi ketika fotoelektrik 1 ini udah mendeteksi objek, maka ini akan tersambung. Jadi ini akan tersambung ke relay 2. Kemudian dari relay 2 akan mengaktifkan motor. Jadi di sini dari relay 2 dia akan mengaktifkan motor. Kemudian setelah diaktifkan motor, dari motor ini dia akan kirim sinyalnya ke relay 6 dulu. Setelah dari relay 6, dia bakal kirim ke sini, ke Adam 2051-nya. Itu ke DI3-nya. Nah, dari Adam 2051 ini, dia bakal kirim sinyal secara wireless ke Adam 2520, yang kemudian akan dibaca dan dikirimkan kembali pembacaannya ke front panel. Jadi di loop diagram solenoid valve ini, ketika fotoelektrik 2-nya mendeteksi objek yang lebih gitu ya, maka dia akan mengaktifkan sinyalnya dan membuat R5DC ini aktif, yang kemudian akan dikirimkan lagi ke R3DC untuk mengaktifkan si solenoid valve. Ketika solenoid valve-nya sudah aktif, dia bakal kirim lagi ke R7, kemudian dari R7, dari relay 7, dia kirim lagi ke DI2 melalui ke Adam 2051. Dari Adam 2051 ini akan dikirim secara wireless ke Adam 2520 untuk pembacaannya dan akan dikirim ke front panel. Lalu selanjutnya ada loop diagram maintenance, di mana ketika saklar maintenance-nya diaktifkan, maka relay 2 AC akan aktif, dan dari relay 2 AC ini akan mengaktifkan juga mengirim sinyal ke DI6 yang ada pada Adam 2051, dan kemudian dari Adam 2051 ini sinyalnya dikirimkan ke Adam 2520 untuk dibaca dan dikirimkan ke front panel. Ini sebelum kita runtime. Sekarang di runtime maka akan muncul tampilan main login. Kalau misalnya kita coba sebagai engineering, dia nggak akan bisa. Nah, tombol loginnya nggak akan visible. Tapi kalau kita sebagai administrator, tombol loginnya bakal visible. Kalau untuk exit ini, kalau misalnya kita mau keluar dari sistem. Kemudian ini untuk tampilan HMI-nya. Di sini ada tampilan untuk BFD, PFD, PNID dan loop diagram. Ini ada data untuk alarm. Di sini ada untuk alarmnya. Ini untuk alarm kerusakan dan ini untuk indikator maintenance. Ini warna-warnanya
informasi indikator warnanya. Kalau merah dia emergency, kalau kuning dia warning, hijau dia tandanya normal, dan kalau untuk maintenance dia warnanya orange. Lalu di sini ada indikator untuk pengamatan conveyor 1, conveyor 2, silinder, dan box. Di sini ada standby login. Jadi kalau misalnya administrator, dia bisa ada tombol shutdown-nya dan bisa logout, bisa change password dan configure user. Kalau di engineering, dia nanti nggak akan, engineering dan operator dia nggak ada tombol shutdown, dan juga untuk change password dan configure user-nya dia di disable. Di sini ada waktu ya. Terus di sini ada navigasi untuk kita kalau mau ke BFD, PFD, PNID, atau loop diagram. Lalu ini ada database. Di database ini kalau misalnya nanti kita konekkan, kalau kita konekkan, ini berarti dia udah connect ya tandanya. Nah nanti data-datanya ketika indikator ini nyala, datanya itu bakal masuk ke database dan tersimpan di, ada database-nya di akses, miss akses. Terus kalau di disconnect kayak gini, kalau disconnect lagi nggak ada error, kalau disconnect lagi gitu. Oke, ini untuk tombol mandatorinya. Kalau kita nyalakan, maka tombol navigasi yang ada di sini juga di tampilan ini bisa enable atau dia bisa diklik, jadi tidak disable kayak gini. Ini untuk tampilan BFD, PFD, PNID, dan loop diagram. Ini ada loop diagram motor DC1, motor DC2, solenoid valve, dan maintenance. Bisa klik next. Gini. Oke, sekarang kita coba logout dan kita login sebagai engineering. Nah, ini tuh namanya standby login. Jadi kalau misalnya kita habis keluar dari sebagai administrator, kita bakal masuk ke standby login. Tapi kalau di shutdown, maka sistem ini akan keluar semua. Jadi dia mati, dimatikan si sistemnya. Nah, kalau di engineering tadi ya bedanya, di sini jadi nggak ada tombol shutdown dan change password serta configure usernya dia itu bakal disable. Kayak gitu. Sekarang kita coba sebagai operator. Nah, untuk operator juga sama, nggak ada tombol shutdown dan ini juga disable. Kemudian untuk operator dia cuma bisa lihat BFD dan FD-nya aja. Oke, sekarang kita cobain untuk shutdown. Jadi kita login lagi sebagai administrator. Nah, kayak gini. Kita coba shutdown. Sebelumnya kita matiin dulu mandatorinya. Coba shutdown. Yes. Nah, dia bakal keluar. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pairing Adam. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita sambungkan dulu Adam 2520Z-nya ke laptop. Kemudian kita cek di device manager port yang digunakannya berapa. Kalau sudah, pada Adam 2520Z dan 2051Z diubah dulu tombol dari normal ke inisial. Kalau sudah, tombol ini yang ada gambar wifi-nya di sini juga ada, diklik bersamaan, ditekan bersamaan sampai seluruh indikator menyala seperti ini. Kalau sudah, ditekan 5 kali untuk proses pairingnya dengan indikator yang atasnya menyala. Kalau sudah, pada Adam 2051Z-nya ditekan 1 kali yang lama sampai indikator atasnya mati. Kalau sudah mati, ditekan 3 kali sampai menyala seperti itu. Kemudian diubah ke normal. Oke, jika sudah, lanjut buka Adam Apax. Kemudian di setup, klik refresh. Buka di wireless sensor networks. Di COM yang tadi kita gunakan, di klik kanan, kemudian search device, start.
Kalau sudah, diklik yang F5H, kemudian klik lagi yang 01H, lalu klik yang ini DI, lalu dicoba untuk menyalakan plan-nya. Kita coba untuk tekan PB1 dan melihat perubahan pada value yang ada di Adam Apex. Nah, contohnya saat PB1 ditekan, maka value yang ada di DI 0 akan berubah menjadi 1 dan conveyor akan menyala. Lalu kalau dimatikan, DI 0-nya akan berubah. Selanjutnya, kita close Adam Apex-nya. Kemudian kita buka Cap Server. Salah. Jika sudah, kita cek dulu COM yang digunakannya, COM 19. Jika sudah benar, oke. Dan kita cek quick client-nya. Pada quick client-nya kita lihat di sini dan lihat quality-nya good atau bad. Kalau good berarti antara OPC dan plan-nya sudah terhubung. Jika kita klik PB1 lagi, maka value-nya di sini D0-nya berubah jadi 1. Dan jika kita matikan, maka value-nya akan berubah jadi 0 kembali. Sekian penjelasan untuk pairing Adam dan menyambungkan dari OPC dengan HNI-nya. Apakah operator sudah siap ganti? Operator sudah siap ganti. Baik, administrator akan melakukan proses login ganti. Baik, dipersilakan ganti. Administrator telah melaksanakan proses login dan akan mengaktifkan database dan mengamankan mandatory ganti. Baik, dipersilakan ganti. Administrator telah mengaktifkan database dan mengamankan mandatory. Dipersilakan kepada operator untuk mengaktifkan plan ganti. Baik, operator akan mengaktifkan plan dengan menekan tombol PB1 dalam 3, 2, 1. Plan sudah menyala, ganti. Baik, indikator conveyor 1 telah menyala, ganti. Sensor total elektrik 1 akan mendeteksi adanya objek dalam 3, 2, 1. Sensor total elektrik 1 telah mendeteksi adanya objek, ganti. Baik, indikator conveyor 2 dan box telah menyala, ganti. Sensor total elektrik 2 akan mendeteksi adanya box yang melebihi ketinggian normal dan solenoid valve akan on dalam 3, 2, 1. Solenoid valve sudah on, ganti. Baik, indikator silinder telah menyala. Silakan kepada operator untuk mematikan solenoid valve ganti. Solenoid valve akan dimatikan dalam 3, 2, 1. Solenoid valve telah mati, ganti. Baik, indikator silinder telah mati. Dipersilakan kepada operator untuk melakukan proses counting ganti. Baik, proses counting akan dilakukan. Baik, proses counting telah selesai dilakukan, ganti. Baik, indikator conveyor 2 dan box telah mati dan indikator conveyor 1 telah menyala kembali. Dipersilakan untuk melakukan simulasi kerusakan ganti. Baik, operator akan melakukan simulasi kerusakan dalam 3, 2, 1. Simulasi kerusakan telah on, ganti. Baik, indikator alarm conveyor 1 telah menyala dan administrator akan meng-ACK. Administrator telah meng-ACK alarm. Dipersilakan kepada operator untuk melakukan maintenance ganti. Baik, safar maintenance akan di-on-kan dalam 3, 2, 1. Safar maintenance dalam keadaan on, ganti. Baik, indikator maintenance telah menyala. Silakan kepada operator untuk mematikan software maintenance ganti. Baik, proses maintenance telah selesai. Safar simulasi kerusakan dimatikan. Safar maintenance akan dimatikan dalam 3, 2, 1. Conveyor 1 dinyalakan
kembali. Jadi, Baik, indikator maintenance telah mati dan kondisi alarm telah normal kembali. Indikator controller 1 telah menyala kembali. Dipersilakan kepada operator untuk mematikan plan ganti. baik, operator akan mematikan flash dalam 3, 2, 1. Flash dalam keadaan mati. Jadi, Baik, indikator controller 1 telah mati. Administrator akan mendiskonekkan database dan mematikan tombol mandatory ganti. baik, dipersilakan. Can you Baik. come through? Administrator telah mendiskonekkan database dan meng-open mandatory. Proses monitoring HMI dengan keadaan plan sudah sesuai. Administrator akan melakukan shutdown. And there's one thing that I need from you. Can you come? Administrator telah melakukan shutdown dan seluruh proses monitoring telah selesai dilaksanakan. Terima kasih operator. Ganti. Terima kasih sekali. Ooh, yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through?